Halo teman-teman, pada video kali ini kamu akan menjelajahi berbagai rumah adat di Indonesia. Selamat berpetualang! Setelah menyimak video ini, teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi rumah adat di Indonesia sesuai dengan asal daerahnya dengan tepat. Dalam petualangan kali ini, teman-teman akan menjelajahi rumah adat di pulau-pulau ini ya. Sebelum memulai petualangan ini, apakah teman-teman tahu berapa banyak pulau yang ada di Indonesia? Ternyata, Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.508 pulau loh. Pantas saja ya Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Setiap pulau yang ada di Indonesia pastinya memiliki keunikannya masing-masing. Salah satunya adalah rumah adat. Yuk kita mulai petualangan ini. Pemberhentian pertama kita adalah di wilayah paling barat dari Indonesia, yaitu Aceh. Apakah teman-teman mengetahui nama rumah adat Aceh? Rumah adat Aceh ini dikenal dengan nama Krong Bade atau disebut sebagai Rumoh Aceh. Rumah ini berbentuk panggung dengan tinggi sekitar 2,5 sampai 3 meter. Rumah Krong Bade ini dibangun dengan menggunakan bahan dari alam seperti kayu, papan, bambu, dan rumbia. Rumah adat Aceh ini juga dikenal sebagai rumah anti gempa loh. Keren bukan? Pemberhentian selanjutnya adalah Sumatera Utara. Apakah teman-teman tahu apa nama rumah adat di Sumatera Utara? Sumatera Utara memiliki beberapa rumah adat, salah satunya adalah Rumah Bolon. Rumah adat suku Batak Toba ini berbentuk panggung dengan atap berbentuk segitiga. Rumah ini memiliki tinggi sekitar 1,5 meter dan panjang 10-20 meter. Rumah ini diibaratkan sebagai kerbau yang berdiri tegak. Pemberhentian selanjutnya adalah Riau. Apakah teman-teman tahu apa nama rumah adat Riau? Salah satu rumah adat di Riau dikenal dengan nama Selaso Jatuh Kembar. Karena memiliki dua selasar yang lebih rendah dari ruang tengah, rumah ini dinamakan Selaso Jatuh Kembar. Pada bagian pucuk atapnya terdapat hiasan kayu bersilang yang disebut sebagai tunjuk langit. Pemberhentian selanjutnya adalah Sumatera Barat. Apakah teman-teman tahu apa nama rumah adat di Sumatera Barat? Rumah adat Sumatera Barat dikenal dengan nama Rumah Gadang. Rumah gadang berbentuk seperti trapesium terbalik. Jumlah tonjolan pada atap rumah ini menandakan kekayaan dari pemilik rumahnya. Bentuk rumah gadang ini sering digunakan di rumah makan Padang loh. Pemberhentian selanjutnya adalah Kalimantan Utara. Apakah teman-teman tahu apa nama rumah adat di Kalimantan Utara? Rumah adat Kalimantan Utara dikenal dengan nama Rumah Baloi. Rumah adat suku Tidung ini berbentuk panggung dengan atap yang dihiasi ukiran. Karena suku Tidung tinggal di pesisir pantai, maka bagian bawah rumah ini sering digunakan sebagai tempat untuk menyimpan perahu. Pemberhentian selanjutnya adalah Kalimantan Timur. Apakah teman-teman tahu apa rumah adat di Kalimantan Timur? Rumah adat Kalimantan Timur dikenal dengan nama Rumah Lamin. Rumah adat suku Dayak etnis Benuak ini berukuran sangat panjang, sekitar 300 meter, dan dapat menampung hingga 100 orang. Rumah ini biasa dibangun di tepian Sungai Kalimantan. Pemberhentian selanjutnya adalah DKI Jakarta. Apakah teman-teman tahu apa nama rumah adat di DKI Jakarta? Rumah adat DKI Jakarta dikenal dengan nama Rumah Kebayan. Atap rumah adat suku Betawi ini berbentuk bujur sangkar dan menyerupai pelana. Rumah ini juga memiliki serambi yang luas loh, untuk menampung tamu ataupun keluarga. Pemberhentian selanjutnya adalah Jawa Tengah. Apakah teman-teman tahu apa nama rumah adat di Jawa Tengah? Di Pulau Jawa, rumah adatnya diberi nama Rumah Joglo. Rumah Joglo memiliki keunikan dari atapnya yang berbentuk tajuk atau semacam piramida. Rumah ini juga memiliki 4 pilar yang disebut dengan Soko Guru. Pemberhentian selanjutnya adalah Sulawesi Utara. Apakah teman-teman tahu apa nama rumah adat di Sulawesi Utara? Rumah adat di Sulawesi Utara disebut sebagai Rumah Walewangko. Rumah khas dari suku Minahasa ini disebut juga sebagai rumah pewaris. Rumah ini berbentuk panggung yang dibangun di atas tiang dan balok, dilengkapi dengan tangga di setiap sisi pintu masuk, dan pada bagian bawahnya digunakan untuk menyimpan hasil bumi. Pemberhentian selanjutnya adalah Sulawesi Selatan. Apakah teman-teman tahu apa nama rumah adat Sulawesi Selatan?
Rumah adat Sulawesi Selatan ini dikenal dengan nama Rumah Tongkonan. Rumah adat suku Toraja ini memiliki bentuk atap seperti kapal dengan hiasan tanduk kerbau di tiang utamanya. Tanduk kerbau tersebut melambangkan status sosial si pemilik rumah. Semakin banyak tanduk kerbau yang dipasang, maka semakin tinggi pula status sosialnya. Pemberhentian selanjutnya adalah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Apakah teman-teman tahu apa nama rumah adat di NTT? Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa rumah adat, salah satunya adalah Rumah Nusalaki. Rumah adat suku Endelio ini memiliki atap unik yang menyerupai layar perahu. Bentuk atap tersebut dibuat untuk menghormati leluhurnya. Leluhur suku Endelio sendiri menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama. Pemberhentian selanjutnya adalah Maluku. Apakah teman-teman tahu apa nama rumah adat di Maluku? Salah satu rumah adat Maluku dikenal dengan nama Rumah Baileo. Rumah adat suku Huawulu ini berbentuk panggung yang tinggi tanpa jendela dan dinding. Tiang-tiang penyangganya diukir dengan simbol-simbol khusus seperti hewan dan matahari. Pemberhentian terakhir kita adalah Papua. Apakah teman-teman tahu apa nama rumah adat Papua? Papua memiliki banyak rumah adat, salah satunya adalah Rumah Honai. Rumah khas suku Dani ini memiliki dinding yang melingkar serta atap kerucut seperti jamur. Meskipun mungil, rumah ini terdiri dari 2 lantai loh. Namun, rumah ini memiliki peraturan yang ketat, karena hanya laki-laki saja yang boleh tinggal di rumah ini. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di bagian akhir petualangan kita. Namun, sebelum menyudahi petualangan ini, aku mau memberikan teman-teman beberapa pertanyaan untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai rumah adat di Indonesia. Apakah teman-teman siap? Yuk, kita mulai! Kerja bagus teman-teman, akhirnya kamu menyelesaikan petualangan ini. Sampai jumpa di petualangan lainnya ya. Bye-bye.